Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak atau Ibu penguji. Kepada yang terhormat Bapak Eli Susanto selaku dosen pembimbing saya. Di sini saya Bagus Prawira Indrajati mohon izin untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Keterlibatan Karyawan terhadap Perilaku Kerja Inovatif dengan Berbagi Pengetahuan sebagai Variabel Pemediasi di Lingkungan Kerja Public Sector di Indonesia. Pada latar belakang penelitian saya mendapatkan data dari Global Innovation Index pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah yang menunjukkan kemajuan inovasi pesat dalam satu dekade terakhir. Kemudian, dengan data yang sama di tahun 2024, Indonesia berhasil mencapai peringkat ke-54 dari 133 negara dengan skor 30,6 yang disebutkan naik 7 peringkat dibandingkan dari periode sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa di Indonesia sendiri itu termasuk negara dengan kemajuan inovasi yang cukup baik. Selanjutnya, pada era transformasi digital, inovasi menjadi sebuah elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi, termasuk seperti ada di Badan Kepegawaian Nasional Indonesia. BKN sendiri adalah sebuah instansi di pemerintahan Indonesia yang memiliki tugas untuk pengaturan kedudukan dan gaji pegawai negeri, kemudian memastikan implementasi peraturan yang berlaku, serta mengawasi tata kelola kepegawaian agar sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian yang saya lakukan, saya akan meneliti salah satu kantor cabang BKN yang ada di kantor regional 10 BKN Denpasar, yang dimana kantor regional 10 BKN Denpasar menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong inovasi layanan kepegawaian. Kantor regional 10 BKN Denpasar berhasil mendapatkan predikat pelayanan prima pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik di tahun 2024 yang dikategorikan sebagai 10 kategori terbaik pada lembaga atas berbagai inovasi yang dihasilkan. Maka dari hal tersebut, saya melakukan wawancara untuk mendapatkan testimoni dari kepala bidang yang ada di BKN Denpasar, yang dimana dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa salah satu inovasi yaitu KMS MASN di kantor regional 10 BKN Denpasar menunjukkan bahwa sistem berbagi pengetahuan yang efektif itu dapat mendorong inovasi dengan mendokumentasikan prosedur kerja secara standar, menyediakan modul pembelajaran yang berbasis e-learning, serta menerapkan mekanisme sertifikasi yang meningkatkan kompetensi dari pegawai. Oleh karena itu, organisasi di sektor publik dituntut untuk memaksimalkan peran dari keterlibatan karyawan serta memfasilitasi proses dari berbagi pengetahuan secara efektif sebagai upaya membangun ekosistem kerja yang mendukung inovasi dan mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan lingkungan. Inovasi ASN mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada pengenalan teknologi baru, kemudian pengembangan proses manajemen baru, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian, keterkaitan antara inovasi dan perilaku kerja inovatif semakin penting untuk dipahami dalam konteks organisasi yang modern. Inovasi dalam organisasi tidak dapat dilepaskan dari kontribusi individu yang mendorong terciptanya promosi hingga implementasi ide-ide yang baru. Namun, implementasi perilaku kerja inovatif sering kali terhambat oleh berbagai kendala. Contohnya seperti kebijakan organisasi, kemudian minimnya dukungan organisasi, begitu pula keterlibatan karyawan yang masih belum dianggap optimal. Maka dari itu, dengan adanya perilaku kerja inovatif dari karyawan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan metode baru yang lebih efektif, dan mendorong terjadinya perubahan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal. Karyawan yang merasa terlibat sepenuhnya dapat menunjukkan lebih banyak antusiasme, dedikasi, dan inisiatif dalam pekerjaan mereka, termasuk dalam pengembangan ide-ide baru dan inovasi yang penting untuk keberhasilan organisasi. Keterlibatan karyawan yang melalui berbagi pengetahuan dapat menciptakan lingkungan kondusif untuk mendorong kolaborasi dan transformasi energi serta motivasi yang menjadi tindakan untuk menjadi lebih inovatif di tempat kerja mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian saya juga berangkat dari studi yang pernah dilakukan oleh Eskarib et al. Pada tahun 2024 yang menjelaskan bahwa keterlibatan karyawan yang kuat pada karyawan memungkinkan mereka untuk melakukan berbagi pengetahuan yang pada akhirnya terciptanya perilaku kerja inovatif dalam organisasi. Kemudian terdapat juga dorongan yang kuat bagi ASN untuk berperilaku lebih inovatif guna mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia. Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian saya terdapat dua. Yang pertama, apakah keterlibatan karyawan berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif di kantor regional 10 BKN Denpasar? Yang kedua, apakah berbagi pengetahuan dapat memediasi pengaruh positif keterlibatan karyawan terhadap perilaku kerja inovatif di kantor regional 10 BKN Denpasar dengan tujuan penelitian untuk menganalisis apakah keterlibatan karyawan berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif di kantor regional 10 BKN Denpasar dan untuk menganalisis peran berbagi pengetahuan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara keterlibatan karyawan dan perilaku kerja inovatif di lingkungan kantor regional 10 BKN Denpasar. Lingkup penelitian pada penelitian saya yaitu mencakup pegawai di lingkungan kantor regional 10 BKN Denpasar, dan penelitian ini memiliki batasan variabel pada keterlibatan karyawan, berbagi pengetahuan, dan perilaku inovatif saja. Selanjutnya, landasan teori pada penelitian saya yang pertama ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan atau employee engagement adalah sebuah konsep yang menggambarkan tingkat keterikatan emosional kognitif dan perilaku seseorang karyawan terhadap pekerjaan. Kemudian ada berbagi pengetahuan atau
knowledge sharing, yang dimana berbagi pengetahuan adalah proses pertukaran pengetahuan, pengalaman, keterampilan, serta informasi baik secara eksplisit maupun tacit di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Kemudian ada perilaku kerja inovatif atau innovative work behavior, yang dimana perilaku kerja inovatif merupakan perilaku individu yang secara sengaja ditunjukkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan menerapkan ide-ide baru yang bermanfaat bagi individu ataupun organisasi. Selanjutnya, untuk perumusan hipotesis, peneliti beranggapan bahwa keterlibatan karyawan menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan perilaku kerja inovatif. Dalam konteks perilaku kerja inovatif, keterlibatan ini memberikan energi dan komitmen kepada karyawan untuk menghasilkan, mengadopsi, dan menerapkan ide-ide baru di tempat kerja. Berdasarkan studi sebelumnya oleh Denny et al. Pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa karyawan yang terlibat secara emosional dan kognitif lebih cenderung menunjukkan perilaku kerja inovatif karena memiliki rasa kepemilikan dan tujuan yang kuat dalam pekerjaan mereka. Maka, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah keterlibatan karyawan berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nanan Runyakun pada tahun 2021, berbagi pengetahuan tidak hanya memfasilitasi penyebaran ide baru, tetapi juga hubungan antara keterlibatan karyawan dengan perilaku kerja inovatif. Selain itu, penelitian oleh Escariba et al. Juga mengungkapkan bahwa keterlibatan karyawan melalui berbagi pengetahuan dapat meningkatkan perilaku kerja inovatif di tempat kerja melalui proses mediasi. Di mana hipotesis kedua maka dikatakan dalam penelitian ini adalah berbagi pengetahuan memediasi pengaruh positif keterlibatan karyawan terhadap perilaku kerja inovatif. Berikut adalah model penelitian saya. Desain penelitian dan pengumpulan data pada penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui uji statistik. Data primer didapatkan melalui self-administered online questionnaire, yaitu menggunakan Google Form. Kemudian data sekunder didapatkan dari sumber atau laporan resmi. Kemudian populasi dan sampel. Di sini saya menggunakan metode sensus, yang dimana populasi pegawai di kantor regional 10 BKN Denpasar yaitu 91 pegawai. Di mana dengan kriteria masa kerja minimal lebih dari 1 tahun untuk memastikan responden memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam organisasi. Kemudian untuk metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian saya, yaitu saya akan menggunakan uji validitas, yaitu dengan face validity. Kemudian ada uji reliabilitas, yaitu dengan menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability. Kemudian ada model struktural, yaitu dengan uji R-square, uji ketepatan model, dan kemudian ada uji statistik deskriptif, uji hipotesis, dan juga ada uji mediasi. Instrumen pada penelitian saya mengambil dari penelitian dari Udin et al. Pada tahun 2022, yang dimana di perilaku kerja inovatif terdapat 6 butir pernyataan, kemudian berbagi pengetahuan ada 4 butir pernyataan, dan di keterlibatan karyawan terdapat 6 butir pernyataan. Kemudian masuk ke bagian profil responden, di mana mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 50,5% dan berada dalam rentang usia 20 sampai 35 tahun, yaitu 44%. Dari segi pendidikan, sebagian besar merupakan lulusan dari diploma 4 atau S1. Kemudian sebanyak 55% responden telah bekerja di kantor regional 10 BKN selama 1 sampai 10 tahun. Unit kerja dengan jumlah responden terbanyak adalah bidang informasi kepegawaian, dan yang paling sedikit berasal dari UPSC PKP Kupang. Kemudian masuk ke bagian pengujian. Yang pertama ada uji validitas, di mana uji ini dilakukan dengan pendekatan face validity, yang artinya setiap item dalam kuesioner diperiksa apakah sudah benar-benar mewakili dimensi yang ingin diukur. Untuk memastikan hal ini, saya juga meminta masukan dari dosen pembimbing yang kompeten di bidang penelitian ini. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Di sini uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi data. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu composite reliability dan Cronbach alpha. Yang pertama, untuk composite reliability dari masing-masing variabel, yaitu keterlibatan karyawan, berbagi pengetahuan, dan perilaku kerja inovatif mendapatkan nilai di atas 0,7. Begitu pula dengan Cronbach alpha yang semuanya di atas 0,7, yang berarti instrumen dapat dikatakan reliable dan sudah konsisten. Kemudian untuk uji koefisien determinasi atau R-square, kami menguji seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel independen. Hasil dari uji tersebut mengatakan bahwa berbagi pengetahuan sebesar 0,629 dan perilaku kerja inovatif sebesar 0,676. Ini termasuk dalam kategori yang sedang hingga kuat. Kemudian untuk masuk ke pengujian ketepatan model atau goodness of fit, di mana kami mengajukan uji goodness of fit untuk melihat seberapa baik model yang dibangun, yaitu menggunakan hasil SRMR, yaitu sebesar 0,066, yang berarti sudah memenuhi kriteria model yang baik. Selain itu, juga untuk mengukur goodness of fit menggunakan pendekatan dari Tannenhaus yang diperoleh angka yaitu 0,694, yang dimana hal tersebut sudah mengatakan bahwa termasuk dalam kategori yang kuat. Untuk statistik deskriptif pada penelitian saya, yang pertama, semua variabel berada pada kategori yang tinggi. Berbagi pengetahuan mencatatkan skor tertinggi yaitu 4,26, dan keterlibatan karyawan 3,930, dan perilaku kerja inovatif yang terendah yaitu 3,82. Di sini bisa dikatakan perilaku kerja inovatif di kantor regional 10 BKN Denpasar menunjukkan kategori yang tinggi dengan rata-rata tertinggi pada dimensi realisasi ide sebesar
3,905, disusul dengan generasi ide yaitu 3,791 dan promosi ide yang terendah sebesar 3,659. Kemudian untuk keterlibatan karyawan tergolong tinggi juga pada seluruh dimensi dengan skor tertinggi pada dimensi dedikasi yaitu 4,004 dan terendah pada semangat yaitu 3,868. Untuk berbagi pengetahuan, di kantor regional 10 BKN Denpasar tergolong sangat tinggi dengan skor rata-rata 4,226 dengan skor tertinggi tercatat pada item DP2 yaitu 4,352. Kemudian masuk ke bagian uji hipotesis. Hipotesis pertama didukung dengan keterlibatan karyawan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien jalur yaitu 0,450, T statistik 3,688 dan p-value 0,000. Nilai T tabel sebesar 1,662 diperoleh dari uji satu arah dengan derajat kebebasan 89 dan tingkat signifikansi 5%. Kemudian masuk ke bagian uji pengaruh tidak langsungnya, yang dimana di sini ditunjukkan melalui nilai koefisien jalur sebesar 0,332 dan nilai T statistik sebesar 3,210 dengan p-value 0,00, yang dimana nilai variance accounted for-nya sebesar 42%. Hasil ini mengindikasikan meskipun berbagi pengetahuan berperan signifikan sebagai mediator, pengaruh langsung keterlibatan karyawan terhadap perilaku kerja inovatif tetap ada dan relevan. Hasil dari VAF sendiri sebesar 42,4% itu memenuhi standar mediasi parsial yaitu 20% sampai 80%, yang dimana ini mengindikasikan bahwa berbagi pengetahuan berperan sebagai mediator parsial antara keterlibatan karyawan dan perilaku kerja inovatif. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama, yaitu keterlibatan karyawan berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif terdukung, dan hipotesis kedua, berbagi pengetahuan memediasi pengaruh positif keterlibatan karyawan terhadap perilaku kerja inovatif terdukung secara parsial. Masuk ke bagian pembahasan, pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa keterlibatan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dengan koefisien jalur sebesar 0,450, T statistik 3,688 dan p-value 0,00. Dapat dikatakan bahwa di sini semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin besar kecenderungannya untuk menunjukkan perilaku inovatif di tempat kerja. Kemudian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa keterlibatan karyawan mendorong inovasi melalui peningkatan dedikasi, kolaborasi, dan pembagian pengetahuan. Di sektor publik seperti kantor regional 10 BKN Denpasar, keterlibatan karyawan dapat menjadi elemen kunci peningkatan efektivitas layanan dan inovasi secara administratif. Dalam pembahasan ini juga menjelaskan bahwa walaupun variabel perilaku kerja inovatif itu dapat dikatakan tinggi, pada dimensi promosi ide mencatatkan skor yang lebih rendah dibandingkan dimensi yang lainnya. Khususnya pada pernyataan PKI 1, hal ini menunjukkan tantangan dalam menyampaikan ide inovatif yang dapat salah satunya dipengaruhi oleh budaya organisasi yang hierarkis menurut Nanan Arunyapung pada tahun 2021. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan struktural untuk memperkuat komunikasi dan membangun ekosistem inovasi yang terbuka dan berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan pada studi ini juga menunjukkan bahwa berbagi pengetahuan berperan sebagai mediator parsial antara keterlibatan karyawan dan perilaku kerja inovatif, yang dimana ini menandakan bahwa meskipun keterlibatan karyawan mempengaruhi secara langsung terhadap perilaku kerja inovatif, berbagi pengetahuan juga memperkuat hubungan tersebut. Secara deskriptif, dimensi berbagi pengetahuan memiliki nilai rata-rata 4,226 dengan item tertinggi yaitu pada BP2, yaitu menunjukkan budaya berbagi informasi sudah berjalan dengan sangat baik. Namun pada item pernyataan di BP3 dan BP4 menunjukkan tantangan dalam inisiatif berbagi pengetahuan yang baru, yang dimana di sini perlunya strategi untuk mempertahankan atau bahkan dapat melakukan penguatan pada dimensi tersebut. Penelitian ini juga sejalan dengan studi sebelumnya yang mengatakan bahwa keterlibatan karyawan itu dapat mendorong budaya berbagi pengetahuan yang akhirnya bisa memperkuat inovasi. Dalam konteks sektor publik seperti di BKN Denpasar, aktivitas berbagi pengetahuan itu mendukung peningkatan efektivitas pelayanan dan adaptasi kebijakan. Oleh karena itu, organisasi perlu merumuskan strategi khusus untuk mempertahankan atau meningkatkan seluruh dimensi berbagi pengetahuan secara merata guna membangun budaya kerja yang inovatif dan kolaboratif. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan implikasi akademis, di mana penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah untuk memperkuat validitas eksternal dan memahami perbedaan budaya organisasi. Kemudian penelitian selanjutnya juga bisa dapat menggunakan mixed method untuk menggali aspek subjektif yang tidak terjangkau oleh survei kuantitatif. Kemudian model penelitian selanjutnya juga dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel kontekstual seperti gaya kepemimpinan, iklim organisasi, atau dukungan teknologi informasi sebagai moderator atau mediator tambahan. Kemudian untuk implikasi praktisnya, untuk organisasi sektor publik perlu membangun sistem kerja partisipatif untuk mendorong perilaku kerja inovatif. Misalnya melalui pembentukan forum diskusi lintas unit, pelibatan pegawai dalam proyek strategis, serta ruang untuk menyampaikan ide dan solusi atas kendala kerja guna meningkatkan rasa dihargai dan motivasi kontribusi.
Kemudian untuk memperkuat peran berbagi pengetahuan dalam hubungan antara keterlibatan dan juga inovasi, organisasi juga disarankan untuk menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dengan menyediakan media digital seperti media digital internal sebagai sarana pertukaran informasi serta mengadakan sesi berbagi rutin seperti coaching klinik atau knowledge sharing session. Kemudian aspek promosi ide juga menjadi tantangan yang kuat dan dapat diatasi dengan menciptakan ruang aman untuk menyampaikan gagasan, kemudian membangun komunikasi yang terbuka dan inklusif di dalam organisasi serta memberikan apresiasi terhadap kontribusi ide inovatif agar pegawai semakin terdorong untuk berinovasi secara berkelanjutan. Berikut adalah hasil dokumentasi yang saya lakukan pada saat pengambilan data di kantor regional 10 BKN Denpasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.